menunjuk si Erna. Dan ketika itu Mbah Tamin langsung mengeluarkan sebilah keris Sengar Turih itu hadir ataupun datang dalam tubuh Dela sehingga terjadi konflik yang cukup eh, panjang ya dalam episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya ada kali ini nih, gue mau lanjut lagi nih cerita tentang kisah Santet Seudino yang semakin hari semakin seru. Oke, semoga buat kalian nih yang memang saat ini baru mulai bergabung di channel gue bisa dibantu subscribe, share, dan komen. Tanpa berlama-lama waktu lagi, gue akan mulai ceritanya dari sekarang. Sri pingsan semalaman tidak sadarkan diri sehingga Erna jadi bingung. Jadi di saat itu saat kejadian yang kemarin si Sri itu sempat pingsan tuh teman-teman. Dia pingsan. Cuma si Erna juga saat itu nggak tahu kenapa Sri itu pingsan, karena mungkin posisinya karena dia terlalu takut ya dengan kondisi di mana kemarin si Dela itu sempat ngamuk kan, yang gue ceritain di awal yang kemarin edisi kemarin tuh. Jadi akhirnya Sri pingsan dan dia takut. Dini dan si Erna akhirnya bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan di sini nih nanti kita tahu nih si Erna itu sebenarnya siapa. Sri kena conoh. Conoh itu artinya adalah di mana ada makhluk gaib yang masuk ke dalam dirinya. Karena dia membuka pintu di malam hari. Yang kemarin tuh dibilang ketika Mbak Tamin sempat pesan tuh, buat kalian semua jangan pernah membuka pintu di malam hari. Karena kenapa? Karena posisinya berada di tengah hutan dan di situ memang banyak makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib yang tidak segan-segan mendatangi mereka untuk mengganggu dan yang membuat sesuatu hal yang di luar nalar tentunya. Dan ini dialami oleh Sri karena dia lalai ketika itu membuka pintu di malam hari, padahal sudah dipesan tuh jangan sampai buka pintu. Mbah Tamin memanggil mereka untuk ke kamar Dela. Nah di saat itu juga Mbah Tamin manggil Sri, Erna, dan Dini untuk masuk ke dalam kamarnya si Dela Atmojo. Mbah Tamin menanyakan siapa yang memandikan Dela. Sri lah yang memandikannya. Harusnya jadwalnya adalah Erna saat itu. Cuma karena saat itu si Erna dalam keadaan sakit dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dia digantikan oleh Sri. Dan Sri saat itu bersedia untuk menerima tugas yang diberikan oleh Erna untuk menggantikan posisinya memandikan Dela Atmojo. Sri lupa mengikat Dela dan hampir saja membunuhnya. Nah, ini kejadian yang bisa dibilang mengerikan dalam episode kali ini. Di mana Sri sempet dia tuh, harusnya di Dela itu ketika dia mau dimandi ini, dikeluarin dari keranda. Itu diikat tangan dan kakinya. Tapi Sri saat itu lupa. Dan akhirnya ya itu yang terjadi. Dela ngamuk dan dia meraung-raung. Bahkan dia ingin menyerang si Sri, mencekiknya. Gak sampai si Sri, hampir saja si Sri saat itu kehilangan nyawanya. Mbah Tamin melepas keranda Dela tanpa mengikatnya. Dela menangis dan dia sempat mengeluh ingin segera penderitaannya ini berakhir. Karena dia merasa udah cukup lelah dengan apa yang dia alami. Saat dari yang awal sampai saat ini si Dela sudah dirawat oleh Dini, Sri, dan Erna itu hari-hari yang cukup berat. Makanya si Dela tuh sempat bilang sama Tamin, aku ingin terbebas dari ini semua. Dengan keadaan dan kondisi tubuh sangat memprihatinkan. Dela kembali diikat dengan keadaan kondusif. Dari saat itu Mbah Tamin coba menenangkan suasana dan akhirnya Dela pun kembali tenang.
Lalu Mbak Tamin membentangkan kain putih panjang seukuran tubuh Dela sambil membakar kemenyan dan membaca mantra. Akhirnya Dela tenang. Jadi di saat itu teman-teman, Mbak Tamin itu membentangkan kain putih di tubuh Dela. Dia sempat membakar kemenyan, dia sempat baca mantra Jawa kuno untuk menenangkan Dela dari gangguan-gangguan. Bisa dikatakan ini nanti gue sebutin itu ada sangar turi. Sangar turi itu adalah itu makhluk goib atau lelembut, makhluk astral yang memang merupakan makhluk yang dikirim lewat media santet tentunya oleh keluarga Kuncoro yang dikirim kepada keluarga Atmojo dan mengenai Dela Atmojo. Tiba-tiba suara raungan keluar dari balik kain putih yang ada di tubuh Dela. Mbah Tamin menanyakan pertanyaan yang cukup aneh. Siapa yang memanggilmu semalam? Seharusnya kamu tidak muncul. Nah, di saat itu Mbak Tamin sebenarnya dia berkomunikasi sama Dela. Cuma karena si Dela tadi sudah dirasuki oleh Sengar Turi, makanya dia menanyakan kepada si makhluk goib itu, siapa yang memanggil. Jadi Sengar Turi itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau dia tidak dipanggil oleh seseorang dengan lewat media ya tadi, lewat kemenyan sama sambil membaca mantra yang dibacakan untuk memanggil makhluk asal yang bernama si Sengar Turi. Sosok itu pun berkata, menungsuk, bejat, manusia rusak. Dia sambil matanya melotot dan dia bilang ke Mbak Tamin, makhluk itu yang ada di dalam tubuh si Dela. Sosok itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba sosok itu berkata, hentikan. Sambil matanya melotot, sambil menganga. Jadi saat itu benar-benar sangat tegang teman-teman. Jadi Mbak Tamin tuh ternyata sudah ada konflik nih. Mbak Tamin sedang berkomunikasi sama sosok makhluk asal yang ada di tubuh Dela. Tangan Dela menuju Erna dan Mbah Tamin mengeluarkan keris dan mendekati Erna. Menunjuk. Jadi si Dela tangannya menunjuk si Erna. Dan ketika itu Mbah Tamin langsung mengeluarkan sebilah keris dari dalam samping sebelah kiri pinggang. Erna berlari, tapi pintu kamar Dela tiba-tiba tertutup. Jadi ketika si Erna ditunjuk sama si Dela, karena mungkin dia juga ketakutan, si Erna tuh sempat lari tuh, dia mau keluar, tapi tiba-tiba pintu kamar Dela tertutup dengan sendiri. Erna yang terpojok menatap Sri, wajahnya memelas. Sri, tolong, orang tua gila ini sudah sinting. Si Erna. Sri, bentak Mbah Tamin sambil melihat Sri hendak bergerak. Sri, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa-apa. Nah, Mbak Tamin tuh sempat membentak Sri dengan kata-kata yang cukup keras. Karena dia ngerasa Sri ini mau ikut campur dengan apa yang Mbak Tamin sedang lakukan. Kasaran dia tuh lagi berkata ada konflik antara si Mbak Tamin dengan sosok yang ada di tubuh Dela saat itu. Cuma karena Sri dipengaruhi oleh Erna untuk mengacaukan suasana, akhirnya ya Sri tadi dibentak. Dia dibentak oleh Mbak Tamin untuk tidak ikut campur dalam urusan. Sri, tolong, kamu tahu sendiri kan, aku nggak melakukan apa-apa. Erna memohon. Ya ada sempat bilang tuh sama si Sri, gue tuh nggak ngapa-ngapain, asalnya gitu. Kan lu lihat sendiri,
Ya si Sri juga saat itu karena dia juga nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngelihat apa yang dia saksikan. Ya akhirnya ya Sri juga udah pada bingung. Di satu sisi dia juga ingin mengatakan A, bisa dikatakan ingin membela si Erna, tapi Mbak Tamin melarang untuk tidak ikut campur karena sesungguhnya Mbak Tamin udah tahu nih sosok yang ada di tubuh si Dela itu sebenarnya nanti dipanggil oleh si Erna. Oke, ternyata benar Erna memanggil Sengar Turis untuk menghabisi nyawa Sri. Rambut Erna dijambak Mbah Tamin hingga tersungkur ke tanah. Jadi Erna rambut ditarik dan dia sempat jatuh. Dini melihat Erna punya niat jahat. Dan Dini saat itu sempat ditawari oleh Erna untuk menggantikan posisinya. Memanikan Dela. Cuma saat itu Dini menolak. Karena dia udah tahu tuh tujuan dari Erna untuk minta digantikan. Cuma dia nggak ngasih tahu Sri. Karena ada Sri yang menerima. Padahal si Erna tuh nggak sakit. Karena si Dini udah tahu dia punya niat jahat. Untuk si Sri, makanya si Dini nggak mau tuh, dia udah tahu sebenarnya artinya kayak ada konspirasi si Dini si Erna untuk menghabisi nyawa Sri karena dianggap mungkin ya itu bagian dari musuhnya dia, ya kan. Ketika akasannya itu dia tuh jadi kayak penghalang ketika si Erna mencoba memanggil Sengar Turi. Istri itu bisa dikatakan orang pengacau lah di situ. Pas jadi konflik nih, pengacau. Akhirnya dia tadi karena dia merasa dia sebagai penghalang Sri itu, makanya dia kepikiran ingin menghabisi nyawa. Sambil meraung rambutnya, sambil menarik rambutnya, Mbah Tamin, dia bilang, cari benda ini kan kamu, benda ini kan yang kamu cari. Jadi Mbah Tamin bilang ke si Erna tuh, asarannya ini benda yang kamu cari kan, sambil dia melototkan ekspresi yang cukup saat. Lalu Erna dipukul lehernya oleh Mbak Tamin hingga dia tak sadarkan diri. Mbak Tamin meminta mereka, Dini dan Sri, untuk menyeret Erna dalam kamar. Dan saat itu juga tuh kakinya si Erna dalam keadaan terikat. Jadi kondisi si Erna tuh udah kondisi lemah. Mbak Tamin minta si Dini dan si Sri untuk membawa si Erna ke dalam kamar dalam kondisi kaki yang sudah terikat. Saat itulah Sri bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Emang belum ini banget sebenarnya, intinya adalah si Erna ini dia orang yang menyebabkan Sengar Turih itu hadir ataupun datang dalam tubuh Dela sehingga terjadi konflik yang cukup panjang ya dalam episode kali ini. Oke, kita lanjut lagi episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.